Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafila Rizkia Az-Zahra, nomor absen 22, kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi. Agenda di video ini yaitu 1. Pengertian dokumen transaksi, 2. Fungsi dokumen transaksi, 3. Tujuan dokumen transaksi, 4. Jenis dokumen transaksi, 5. Bukti transaksi internal, 6. Bukti transaksi eksternal, 7. Manfaat bukti transaksi. Yang dokumen transaksi. Dokumen transaksi atau bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu mendatang. Apa saja fungsi bukti transaksi dalam akuntansi dan bisnis? Fungsi bukti transaksi 1. Menjadi dokumen dasar untuk pencatatan keuangan dalam akuntansi. 2. Sebagai bukti atau rujukan karena memuat data informasi keuangan. 3. Dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan karena transaksi terekam dalam format tulisan. 4. Menghindari kesalahan dan penyelewengan atas kekayaan perusahaan. 5. Mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Tujuan bukti transaksi 1. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. 2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. 3. Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. 4. Untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi ada 2, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan atau sebuah bidang bisnis. Contoh 1. Memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. 2. Adanya perubahan nilai finansial karena penyesuaian aset perusahaan. 3. Kebutuhan perlengkapan kantor di berbagai divisi yang ada dalam perusahaan. Bukti transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah kegiatan transaksi yang terjalin antar perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan atau pihak ketiga. Bukti eksternal terjadi karena perusahaan melakukan transaksi akad jual beli dengan bisnis atau perusahaan lain. Contoh 1. Perusahaan A mau membeli produk dari perusahaan B yang bertindak sebagai vendor atau pemasok. 2. Perusahaan C membayar komisi penjualan pada distributor D. 3. Saat perusahaan membayar hutang pada kreditur. Bukti transaksi internal yang ke-1. Memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Contoh, pesan dari atasan kepada pihak akuntan mencatat dan mempersiapkan gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Bukti transaksi internal yang kedua. Bukti kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang kas yang disertai oleh buktinya. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan sekaligus sebagai data pengarsipan. Kas yang masuk di sini bisa berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan sebagainya. Bukti transaksi internal yang ketiga. Bukti kas keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti kas keluar. Kas dikeluarkan untuk membayar biaya perlengkapan, peralatan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh kantor. Contoh, bukti transaksi kas ini berisi keterangan lengkap mulai dari tanggal, nama, keterangan, kegiatan, dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Bukti transaksi eksternal yang pertama, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah, nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Bukti transaksi eksternal yang kedua, nota debit.
Nota debit merupakan dokumen bukti terjadinya suatu pengurangan utang usaha yang disebabkan oleh adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Biasanya nota debit memiliki dua salinan, satu lembar dipegang oleh pembeli dan lembar yang lain dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali pada pembeli. Bukti transaksi eksternal yang ketiga, nota kontan. Nota kontan adalah contoh bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembelinya melakukan pelunasan atas barang yang dibeli melalui pembelian langsung. Nota kontan juga biasanya dibuat dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap. Nota asli diberikan kepada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk catatan atau arsip. Di transaksi eksternal yang keempat, faktur. Faktur atau invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari komplain ketika terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli. Di transaksi eksternal yang kelima, kwitansi. Kwitansi adalah bukti tanda terima uang atau bukti bahwa telah diterimanya sejumlah uang. Kwitansi biasanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang untuk kemudian diserahkan pada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi terdiri dari 2 rangkap. Satu rangkap dari kwitansi akan dipegang pembeli atau pihak yang membayar, dan satunya lagi dipegang oleh penjual atau yang menerima pembayaran. Bukti transaksi eksternal yang keenam, cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya, cek terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak tersebut, sedangkan sebelah kanan cek adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Bukti transaksi eksternal yang ketujuh, bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan catatan transaksi berupa lembar slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk tabungan atau investasi. Bukti transaksi eksternal yang ke-8, rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh yang menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam periode tertentu. Manfaat bukti transaksi. 1. Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau selisih dalam pencatatan keakuntansi dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. 2. Berfungsi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi, menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. 3. Bisa menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. 4. Dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Untuk pertanyaan, silahkan menghubungi kontak yang tertera. Thanks for watching.